Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan mereview tentang apa sih itu uji asumsi klasik. Nah, seperti biasa kita akan mereview dengan format 5W1H. Yang pertama, what atau apa sih uji asumsi klasik itu? Nah, uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang harus dilakukan pada sebuah model regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Nah, uji asumsi klasik ini untuk memastikan bahwa model tersebut valid dan memenuhi persyaratan secara statistik, sehingga memberikan hasil estimasi yang akurat, tidak bias, dan juga konsisten. Yang kedua yaitu who, siapa saja sih yang menggunakan uji ini, asumsi klasik ini. Ada banyak, di antaranya itu peneliti, data analis, mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat akhir mungkin yang sedang menyusun skripsi atau menyusun berbagai laporan, terus data scientist dan juga masyarakat lainnya yang ingin belajar tentang statistika. Yang ketiga yaitu when atau kapan uji ini digunakan. Nah, uji ini digunakan ketika kita sudah menyusun sebuah model regresi linear berganda dan kita ingin mengujinya. Nah, di saat itulah uji asumsi klasik ini digunakan. Nah, selanjutnya yaitu why. Kenapa uji asumsi klasik ini harus ada atau perlu dilakukan? Nah, uji asumsi klasik ini dia perlu dilakukan agar data yang kita olah, data yang akan kita interpretasikan nanti itu bersifat blue. Apa itu blue? Blue itu adalah best linear unbiased estimator. Jadi maksudnya adalah data kita itu bagus, linear, jadi ada pengaruhnya, terus unbiased, yaitu residual atau errornya itu tidak bias, dan juga estimator, prediksinya itu tepat. Yang kelima yaitu where, di mana sih uji asumsi klasik ini bisa diterapkan. Ini bisa diterapkan di banyak, terutama seperti bidang ekonomi, statistik, terus analis data, terus biasanya juga ada di berita-berita untuk penarikan kesimpulan atau interpretasi, atau yang paling banyak kita tahu itu yang pasti ada di skripsi, yang dimana itu ada di bagian pengolahan data. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, caranya ada banyak dan ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan uji asumsi klasik ini, diantaranya eViews, SPSS, RStudio, Stata, Excel, dan lainnya. Nah, tahapan-tahapannya bagaimana sih? Nah, untuk tahapan uji asumsi klasik ini ada 4. Jadi, ada 4 syarat atau tahapan yang harus dipenuhi agar uji asumsi klasik ini agar data yang kita lakukan uji asumsi klasik ini lolos. Yang pertama yaitu uji multikolinearitas, di mana uji ini melihat pengaruh antar variabel bebas, yaitu antar variabel X-nya. Nah, tools yang digunakan itu biasanya sebenarnya ada banyak. Cuma yang bisa digunakan itu salah satunya variance inflation factor atau VIF. Yang dimana jika nilai VIF ini kurang dari 10, maka dikatakan data tersebut aman dan tidak terjadi multikolinearitas yang besar. Yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Uji ini digunakan untuk melihat keragaman residual, apakah residualnya ini bersifat homogen ataukah heterogen. Nah, jika residualnya ini bersifat semakin homogen, maka data tersebut semakin baik. Karena residualnya ini tidak semakin bias lah istilahnya. Nah, tools yang digunakan itu ada banyak, dan biasanya yang saya pakai itu ada 2, yaitu white test, uji white test, dan juga Bruce Pagan test. Ini tulisannya mungkin agak sedikit salah, nanti kita lihat di tutorial ya. Nah, yang dilihat itu dia di p-value-nya. Jika p-value-nya ini kurang dari 5%, itu terdapat heteroskedastisitas yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak aman. Nah, yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Ini dilakukan khususnya pada data time series yang runtut waktu, untuk menguji apakah ada korelasi antara residual pada periode yang kita uji dengan periode sebelumnya. Nah, ini biasanya menggunakan skala parameter Durbin Watson, yang dimana jika nilai dw-nya itu sama dengan 2, maka dapat dikatakan tidak ada autokorelasi dan datanya aman. Sedangkan jika datanya ini kurang dari 2, maka terdapat
autokorelasi yang positif, dan jika kurang dari 2 jika kurang dari 2 maka ada autokorelasi negatif. Dan terakhir yaitu uji normalitas. Ini untuk melihat apakah residual dari model ini memiliki distribusi yang normal. Nah, biasanya itu dilihat di histogram datanya ya, apakah dia membentuk bell shape, jadi kayak semacam lonceng gitu. Dan untuk parameternya dia melihat di p-value. Jika p-value-nya itu kurang dari 5%, maka dikatakan tidak aman atau ada normalitasnya tidak terdistribusi dengan normal. Ini sama dengan heteroskedastisitas ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita coba. Kita akan menggunakan eViews. Nah, setelah buka ini seperti biasa kita create new work file. Nah, pertama kalian siapkan dulu untuk datanya. Nah, berikut ini adalah data yang sudah saya siapkan ya. Ini ada sekitar 5. Nah, yang akan jadi variabelnya itu adalah nanti Y, si finance syariah, dan sisanya akan menjadi variabel X. Oke, karena di sini dia hitungannya per bulan dan ini ada tahun, berarti kita tetap memakai yang monthly, tapi dengan ada format tahunannya. Jadi ini di sini dia dimulai dari tahun 2016 bulan September, yaitu bulan ke-9. Berarti 2016 M9 karena dikuranginya dari September. Dan sampai 2021 M12. Terus sudah, klik OK. Terus kita langsung ke Quick, Empty Group, Edit Series. Nah, kalau kalian mau mengcopy ininya sekalian, nanti ditaruhnya itu di bagian atas, di bagian sini. Jangan di bagian sini, karena kalau di bagian sini dia akan terbaca sebagai data, sementara kalau di sini dia akan terbaca sebagai variabelnya. Oke, jadi langsung saja ini kita drag semua, copy, terus kita klik ini, paste. Oke, sudah muncul. Nah, setelah sudah muncul seperti ini kalian tinggal close aja. Nah, di sini kita pilih semua yang ada di sini kecuali residual dan C. Klik kanan, open as equation. Nah, ini kita urutkan ya. Yang akan jadi Y-nya itu kan tadi finance syariah. Spasi C untuk konstantanya, spasi variabel pertama yaitu BI rate, variabel kedua inflasi, variabel ketiga nilai tukar, dan terakhir variabel keempat yaitu PDB. Nah, kita menggunakan least square ini, klik OK. Nah, sudah deh, ini sudah muncul. Ini untuk regresi linear bergandanya ya. Nah, bagaimana jika kita ingin melakukan uji asumsi klasik? Nah, kita tinggal ke view. Nah, sedikit tips juga, kalau uji di antara 4 tahapan ini yang berhubungan dengan residual itu hanya ada 3, yaitu heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas. Sedangkan multikolinear ini dia hubungannya dengan koefisien atau si variabel. Jadi di bagian di eViews ini kita tinggal ini kan ada koefisien dan residual. Nah, kalau kita ingin melihat yang multikolinearitas itu kita ada di koefisien diagnostik dan ini variance inflation factor. Tinggal pencet. Nah, ini nanti sudah muncul dan yang akan diinterpretasikan nanti ada di centered VF ya. Nah, untuk yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas, ini ada di residual dan bagian ini, heteroskedastisitas. Ini tinggal pencet, ini ada banyak, kita pakai yang white bisa, Bruce Magan bisa, atau yang lain, dan di sini kita pakai white saja. Nah, di sini nanti langsung muncul juga. Ini di sini ada probabilitasnya, nanti dilihat berdasarkan ininya. Terus yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Itu dia ada di serial correlation LM test. Ini Lex biarkan saja. Nah, dia langsung muncul juga. Ini ada, jadi nanti dia yang dilihat itu dari probabilitasnya. Dan yang terakhir yaitu uji normalitas. Ini ada di sini. Histogram normality test. Nah, ini kalian bisa lihat bahwa di sini nanti kalau dia datanya itu bagus, dia akan membentuk seperti lonceng. Jadi kayak di tengah, data yang paling tinggi ini akan di tengah. Jadi dia terdistribusi dengan normal. Sedangkan ini dia menjulur ke kiri. Jadi dapat dikatakan bahwa datanya tidak residualnya tidak terdistribusi dengan normal.
dan juga dia biasanya melihat dari probabilitasnya. Ini ada di probabilitasnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial dari uji asumsi klasik. Nah, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.